Okay, we continue our lesson last week. Multicellular organism. Kemarin sampai multicellular kan? Benar? Benar. Oke. Lanjut ke unicellular. Masih ingat kemarin kalau multi itu apa? Organisme yang apa kalau multi? Multi kemarin apa? Miss review dulu. Yang apa? Apa Niko? Banyak sel. Oke, dia punya 2 atau lebih sel. Bisa banyak sel. Kalau unicellular organism, they have only 1 cell. Unicellular organism. Oke, Amadeo, can you please read this letter? Unicellular. Unicellular organism also multiply by dividing themselves. Since each unicellular Organism is made up of only one cell. A new organism is produced when a cell divides. Oke, lanjut bacteria and paramecia. Amadeo. Bacteria and paramecia. Unicellular organisms such as bacteria and paramecia multiply by dividing themselves. Oke, thank you Amadeo. Nah, kemarin multicellular organism kan juga mereka membelah, juga melakukan pembelahan sel dari yang awal mula-mula they have only 1 cell, and then mereka melakukan cell division. Disebutnya pembelahan sel itu cell division ini. Membelah dari yang satu, membelah jadi 2, kemudian menjadi sel tunggal, seperti sel awalnya mereka. Setelah jadi sel tunggal, ini membelah lagi jadi 2, ini 2, jadi dia punya 4 sel. Kemudian dari 4 sel tadi, membelah lagi, balik ke sel tunggal, kemudian membelah lagi, berlipat ganda, terus-menerus. Kalau unicellular organism, mereka kan cuma punya 1 sel. Nih, 1 sel. Ini udah ada 2 ya. Ini misalnya cuman 1 sel nih. Kemudian mereka membelah diri. Ini jadi new cell. Ini kan masih dempet mereka selnya waktu membelah. Masih berhimpitan. Jadi awalnya ini membelah jadi ini, nanti kalau mereka sudah menjadi sel yang sempurna, ini akan lepas. Jadi udah enggak jadi satu gini, nanti lepas selnya. Jadi cuma 1 sel. Jadi membelahnya kayak gitu. Bacteria and paramecia itu contoh dari unicellular organism atau sel yang hanya memiliki organisme yang hanya memiliki 1 sel. Contohnya ada bakteria dan paramecia. Bakteri itu apa? Bakteri itu organisme yang bergeraknya menggunakan flagel atau bulu cambuk. Nah, sedangkan paramecia atau paramecium itu organisme yang bergerak menggunakan silia. Jadi perbedaannya itu alat geraknya atau kakinya. Mereka alat geraknya berbeda. Tapi mereka sama-sama organisme yang hanya memiliki 1 sel. Dicatat ya, kalau misalnya bakteria mereka bergeraknya menggunakan flagel atau bulu cambuk. Gak mudah. Ini loh, Dario. Di sini kan ada contoh unicellular organism. Dicatat, Miss. Iya, dicatat. Di itunya, di apa namanya? Handout kalian kan ada itu bakteria sama paramecia. Kalau bakteria itu bergerak menggunakan flagel. Apa, Miss? Bergerak menggunakan flagel. Tulisannya? F-L-A-G-E-L.
Saya mau nulis dulu. Oke. Gimana Miss tadi? Bakteria atau bakteri itu bergerak menggunakan flagel. Bisa ditulis. Oh ya, enggak bisa. Flagel. 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 F, bukan V loh ya. F. Flagel. Nah, kemudian bedanya apa Ditulis di sama? atasnya bakteri ya, Miss. Boleh, iya boleh. Kemudian kalau paramesia, Aku di bawahnya, Miss. boleh. Pokoknya kalian bisa baca di di handout kalian masing-masing. Kalau paramesia, bedanya apa sama bakteria? Kalau paramesia ini biasanya disebutnya in bahasa itu paramecium. Nah, kalau paramecium atau paramesia ini bergeraknya menggunakan silia. Silia pakai C. C-I-L-I-A. Silia. Sudah? C-I-L-I-A. Ya, C-I-L-I-A. Jadi kalau paramesia bergeraknya menggunakan silia. Bedanya itu ya. Nah, kemudian ada lagi organisme uniselular atau organisme yang cuma punya satu sel, ada lagi amuba. Nah, kalau amuba bergeraknya menggunakan pseudopia. Tulisannya P S E U D O P I A. Pseudopia. Miss, tadi apa, Miss? Yang kedua, Miss. Yang pertama kan bakteri bergerak menggunakan flagel. Terus? Kemudian paramesia atau paramecium bergeraknya menggunakan silia. Silia pakai C. Menggunakan silia pakai C. Menggunakan. Tulisannya gimana, Miss? C-I-L-I-A. C-I-L-I-A. Oke. Lalu ada lagi organisme yang hanya memiliki satu sel atau uniselular. Itu ada lagi amuba. Amuba ditambahin ya. Amuba. Bergeraknya menggunakan pseudopia. Tulisannya P S E C P S E U pseudopia. D-O-P-I-A. Gimana, Miss? Coba diulangin. P S E sudah P S E U P S E U dopia. D-O-P-I-A. Itu yang pakai apa, Miss? Itu tadi apa, Miss? Itu amuba. Amuba itu bergeraknya menggunakan itu tadi. Jadi amuba bergeraknya menggunakan pseudopia. Amuba. Kalian tahu Miss, amuba berarti kan? amuba bergerak menggunakan Bukan amuba, Milinka. Amuba. Amoeba tulisannya. Oh, amuba. Amuba. Sudah? Oke, ini lanjut ya. Nah, di sini ada yeast. Yeast itu apa? Ada yang tahu ini? Ragi. Kalian tahu ragi enggak? Tahu. Yang ada di tempe. Tempe itu kan ada ragi. Yang warnanya putih, kayak jaring-jaring. Oh, itu supaya apa namanya? Mengembang. Biar apa? Kenapa? Supaya kalau lihat kue-kue ada kan? Iya, kue juga Supaya biar mengembang. Iya, biar ngembang. Tapi di sini ini ragi yang ada di tempe, yang warnanya putih-putih, kayak kapas itu loh. Seperti kapas. Nah, itu juga termasuk organisme. Karena dia bisa tumbuh. Ragi itu kayak jamur nggak sih? Iya, kayak jamur. Oh, soalnya Nah, yeast multiplies by a special method of cell division called budding. Nah, ini kalau ragi dia itu membelahnya disebutnya ini
budding atau tunas. Jadi ini sel awalnya dia, sel sel asli, sel originalnya ini, kemudian dia ada tumbuh tunas. Kayak tanaman, misalnya tanamannya besar, terus ada tunas lagi di bawahnya, tumbuh kecil satu. Nanti kalau dia sudah besar, sudah ukurannya sudah lumayan besar, itu nanti dia memisah. Ini nanti pisah. Jadi ragi itu tanaman atau organisme? Organisme, Miss nyontohin kalau di tanaman itu kan juga ada tunas. Tanaman kan juga bisa berkembang biaknya juga tunas kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya contohnya di sini kan ragi nih. Ini sel awalnya, sel induknya. Kemudian tumbuh tunas. Nanti kalau tunasnya ini besar, dia misah. Nggak sama-sama lagi. Gitu. During the process of budding, a small bud grows from a yeast cell. The bud then increases in size and breaks away from the original yeast cell. Nah ini. Kalau misalnya si selnya ini udah besar, ukurannya sudah cukup besar, dia akan memisah dari sel awalnya atau sel induknya. Tuh. Kenapa Dario pusing? Oh, belum ya, gue ya enggak mudah sama sekali. Apanya yang enggak mudah? Ya, bingung aja gitu rasanya. Itu kan macam-macam pembelahannya, Dario. Jadi pembelahan dari yang multiseluler sampai uniseluler itu pembelahannya beda-beda. Oke, saya menyerah. Kenapa? Pelajaran kematian. Pelajaran kematian. Oke. From cell to organism. Nah, ini dari sel ke organisme. Ini sel. Sel kan unit terkecil dari organisme. Nah, kalau organisme itu sudah gabungan dari berjuta-juta sel. Organisme itu contohnya kita, manusia. Kemudian ada lagi contohnya hewan. Itu contoh organisme. Tumbuhan, itu organisme. Pokoknya yang hidup, itu benda hidup, itu disebutnya organisme secara keseluruhan. Nah, kemudian, all the organs in our body are made up of cell. Let us see how cell from an organism such as a human being. Nah, pertama di sini ada sel. Nah, kemudian dari sel kan unit terkecil dari organisme. Dari sel bergabung menjadi banyak. Jadi berpuluh-puluh ribu atau berjuta-juta sel bergabung menjadi satu, membentuk sesuatu yang disebutnya jaringan atau ini tissue. Cell to tissue. In multicellular organism, cells are grouped together to carry out a particular function. A group of cells working together to perform a particular function is called a tissue. A type of tissue found in our body is muscle tissue, which is formed by a group of muscle cells. Nah, di sini contohnya kalau misalnya ini ya sel. Jadi berpuluh ribu, berjuta, pokoknya banyak sel bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya jaringan atau tissue ini. Jaringan di dalam tubuh kita ini ada banyak jaringan. Contohnya di sini ada jaringan otot. Di mana ada jaringan otot? Di jantung. Di jantung kita kan juga ada tuh jaringan otot. Jantung kita kan terbentuknya dari otot semua. Contohnya itu jaringan otot. Nah, kemudian jaringan membentuk lagi jadi organ. Jadi lebih kompleks ke organ. Tissue to organ. Dario, coba dibaca. An organ is formed. An organ is formed when different tissues combine to perform a collective function. An important organ in our body is the heart. It has muscle tissue, nerve tissue, and connective tissue. Okay. All these tissues help the heart to carry out its function of pumping blood to all cells in our body.
Oke, thank you Dario. Nah, jadi tadi dari Ini kok tissue kayak itu ada tisu dong, Miss. tissue itu bahasa itu jaringan artinya. Jadi kan sel dari banyaknya sel bergabung menjadi suatu jaringan. Nah, dari jaringan berbagai macam jaringan membentuk suatu organ. Nah, organ di sini contohnya itu apa? Heart atau jantung. Nah, di jantung ini ada banyak jaringan yang bekerja sama atau tisu yang bekerja sama. Di sini kalau di jantung ada muscle tissue, nerve tissue, and connective tissue. Jadi di jantung ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan apa itu konektif? Jaringan ikat. Nah, kenapa Dario? Organ itu kan terbentuk dari Oke, nah tadi di organ jantung itu kan ada banyak jaringan. Ada jaringan otot, jaringan saraf, sama connective tissue atau jaringan ikat. jaringan ikan. Connective tissue itu jaringan ikat. Nah, dari berbagai macam jaringan yang ada di jantung, itu mereka bekerja sama. Untuk apa? Biar si jantung itu bisa bekerja, bisa melakukan tugasnya, yaitu apa tugasnya jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Itu. Oh ya, Miss Dario mau tanya yang Ya. tentang organ. Kan organ itu terbentuk dari sel. Jadi misalkan organ kita diambil atau hilang itu apa bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh lagi. Nggak bisa. Kalau misalnya contohnya jantungnya diambil. Nggak bisa tumbuh lagi, Dario. Loh, tapi kan terbentuk dari sel. Kan di dalam tubuh kita juga masih ada sel. Iya, kalau misalnya sel yang itu sel intinya diambil, terus prosesnya mau membentuk jantung baru, misalnya jantungnya Dario diambil, terus bentuk jantung baru itu kan membutuhkan waktu lah. Kalau nggak ada jantung, terus yang pompa darah ke seluruh tubuh siapa? Misalkan Mati pakai jantung buatan. Jantung buatan, kalau misalnya jantung buatan, ya bisa, cuman itu dia digantikan, jadinya enggak mereka berarti kan pakai alat bantu tuh buatan, nah tapi nggak bisa tumbuh lagi kalau diambil. Kalau nggak bisa tumbuh lagi kan di dalam tubuh kita masih ada selnya. Kan juga ya kan selnya diambil, selnya tadi yang ada di jantung tadi. Kalau organnya diambil, nggak bisa buat lagi dong, Dario. Oh, misalkan telinga itu termasuk organ nggak tuh? Telinga bagian dari tubuh kita. Oh, nah, misalkan ya contoh, misalkan hati, misalkan operasi tangkok hati atau transfer hati gitu ya kan itu dipotong sebagian doang kan. Nah iya, kalau hati bisa dia. Bisa tumbuh lagi. Bisa, tapi enggak diambil semua kan. Kalau misalnya masih muda, hatinya kalau misalnya kecelakaan nih, ada apa-apa sama hatinya. Nah, itu mungkin ada misalnya dipotong atau gimana, nanti dia bisa tumbuh lagi kalau masih muda. Tapi kalau sudah tua, itu udah rentan. Kalau masih muda seusia Miss gitu bisa? Bisa. Soalnya dulu waktu SD, SMA, itu ada temen Miss yang kecelakaan, kemudian hatinya itu udah dioperasi atau gimana gitu. Sampai dia katanya bisa tumbuh. Aku tumbuh kerasa nggak? Diambilnya itu bukan diambil semua ya Dario, bukan dipangkas semua habis. Ya kalau diambil semua meninggal. Jadi masih ada jaringan di tubuhnya itu. Jadi jaringan atau sel itu kan bisa ganti-ganti. Maksudnya bisa kayak sel kulit. Dia tiap 3 minggu itu kan ganti selnya. Nah, sama. Cuman kan ini nggak dihilangkan semua, Dario. Oh. Cuman kalau jantung bukannya nanti
digantinya jantung baru bukan loh ya. Cuma misalkan Kenapa? kulit dihilangin semua, nggak bisa tumbuh lagi. Ya ngapain kulit dihilangin semua dari Ya kalau misalkan psikopat dikulitin gitu, tapi bisa hidup, bisa tumbuh lagi nggak? Ya kalau misalnya dikulitin semua apa ya nggak sakit, terus habis itu merasa sakit apa namanya dia nggak bisa nahan sakit kan akhirnya juga kalau nggak kuat Misalnya. meninggal akhirnya. Misalnya Bisa tumbuh lagi apa enggak gitu loh. contohnya ini ya, kasih contoh misalnya orang operasi plastik contohnya. Nah kalau orang operasi plastik contohnya dia mau mancungin hidung. Nah di dalamnya kan dikasih apa namanya hidungnya. Mis nggak tahu ya prosesnya itu gimana. Pokoknya itu kan implan atau tulangnya gimanain. Nah, terus habis itu kan jadi agak tinggi tuh hidungnya. Nah, jadi ini kan ketarik, otomatis ada bagian daging kita yang nggak ada kulitnya. Nah, itu biasanya implan dari bagian telinga bagian belakang, kulitnya diambil. Nah, itu diimplan ke sini, ke bagian hidung, atau bagian mana yang dioperasi. Nah, nanti kulit yang bagian diimplan itu nanti bisa tumbuh lagi. Kayak gitu. Cuma misalkan ya, Tapi butuh misalkan. proses. Kalau misalkan semua tubuh kita dikulitin gitu, Ya, itu apa bisa ngapain tumbuh gitu loh lagi? dari Misalkan ada psikopat, misalkan. sebelum ini apa namanya kulitnya Kasih tumbuh, morfin. sebelum kulitnya tumbuh orangnya sudah mati duluan dari Udah Kenapa? nggak bergerak, udah nggak ada. sebelum apa namanya kulitnya tumbuh orangnya sudah mati duluan. Nggak bisa, Miss. Ya dia nggak bisa nahan sakit. Orang Nggak kalau bisa nggak dikasih morfin. kasih morfin. Pokoknya Ya, terus gini tapi kan aja, nggak bisa dikasih tumbuh terus. lagi apa Nggak enggak? bisa dikasih bius total setahun gitu. Mati lama-lama nggak Nah, Ya, nggak bisa. dia- kalau orang dikasih bius terus menerus, otomatis organnya nggak bekerja. Kalau nggak bekerja lama-lama ya akhirnya mati Dario. Jadi komain. Tempelin pakai kayu. Nah, kamu mau coba Maksa, siapa yang maksa digituin banget jadi loh. eksperimenmu? Ya Nggak mungkin nggak bisa. itu eksperimen Pokoknya semua gini deh. ya loh, Miss. Itu bisa tumbuh lagi apa enggak gitu. Nah ini bisa tumbuh lagi enggak? Gini loh ya, Miss jelasin lagi ya, didengerin baik-baik. Kalau misalnya kita mati, sel dalam tubuh kita bisa kerja enggak? Enggak. Enggak. Nah sekarang kalau misalnya kalian dikuliti semua tubuhnya, Ya iya Miss gini loh. Pertanyaan sakit dari terus itu bisa cuma hidup gini. Bisa Misalkan aja, tapi kalau Mas- lama. Tapi Kalau kamu misalkan Mas kita masih hidup gitu, kita punya kekuatan super. Nah itu Ya, masih bisa, bisa bisa. tumbuh atau enggak? Intinya Bisa, cuma si gitu. orang itu yang Enggak lagi ngerti kulitnya mati itu hidup tipis pokoknya itu intinya loh. bisa urep bisa tumbuh ora. iya bisa. Oh, oke, thank you. Bisa Itu cuma menurut sedetik. pertanyaanku. Itu doang gitu loh. Malah Tapi kan dijelasin. kebanyakan kan bakalnya mati kalau dikulitin habis semua. Misalnya ya kamu itu Udah. masih hidup gini, terus kamu dibius, dikulitin, dan kamu udah bangun-bangun, kamu bangunnya rasa sakit semua. Ya kamu bangunnya sebulan lagi. Itu tumbuh semua. Kan orang kan nggak boleh banyak-banyak pakai obat bius. Oh ya udah dipaksa nahan sakit. Mana bisa orang nahan sakit. Itu the real psikopat, boy. Oke, lanjut ya. Nah, tadi dari organ membentuk sistem, organ to system. A system in our body is formed when several organs work together to perform a function. For example, the nervous system of our body is made up of the brain, spinal cord, and other organs. Nah, jadi kalau tadi organ itu terbentuk dari berbagai macam jaringan, nah sekarang sistem. Kalau sistem terbentuk dari berbagai macam organ yang bekerja sama. Contohnya di sini ada sistem saraf. Nah, kalau sistem saraf yang bekerja itu apa? Ada organnya. Ada saraf, ada otak, kemudian ada sumsum tulang belakang yang bekerja. Itu jadi paham bedanya sel, jaringan, organ sama sistem? Tadi udah pahamnya yang organ sama sistem, boy. Oke, nanti Miss terangkan lagi ya. Lanjut, dari organ to system ada system to organism. Nah, system to organism, our body is made up of many system working together. Nah, jadi kalau Nah, jadi kalau organisme seperti kita manusia utuh semua itu di dalamnya ada sistem yang saling bekerja sama. Contohnya apa? Ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah,
ada apa lagi? Ada macam-macam ya. Nah, sekarang Miss jelaskan lagi. Dario bingungnya dari mana? Ini ya, Miss jelaskan dari awal lagi. Biar semuanya mudah. Bingungnya itu semua bekerja sama. Semua organ kerja sama dari sistem. Cuma misalkan organ toh. Terus misalkan kayak bagian tubuh kita tapi yang enggak termasuk organ itu gimana? Ya sebenarnya semua bagian tubuh kita ini termasuk organ Dario. Oh, telinga juga organ. Daun Iya, telinga. bagian tubuh kita itu semuanya organ. Kulit juga organ. Rambut, Bagian tubuh kita. rambut bagian tubuh kita loh, Mas. Kuku, Iya, rambut bagian dari tubuh kita. Cuma rambut organ. Kan nggak semua organ itu bekerja sama. Loh, rambut, oke. Dijelaskan ya dari awal. Nah, sel itu unit terkecil dari organisme. Ingat, sel itu unit terkecil. Nah, kemudian sel bergabung. Sel satu dengan sel satunya lagi gabung jadi satu. Misalnya sel kulit gabung jadi satu, sama-sama sel kulit. Membentuk jaringan, namanya jaringan kulit. Ada macam-macam ya jaringan, ada rambut, kemudian pokoknya ada macam-macam. Nah, contohnya ada sel pipi. Nah, sel pipi kalau membentuk jadi satu, jadi jaringan pipi. Nah, kemudian suatu jaringan bekerja sama membentuk organ. Contohnya di sini ada organnya, kita pakai contoh jantung. Nah, di jantung ada berbagai macam jaringan. Jadi di organ itu ada berbagai macam jaringan yang bekerja sama. Di jantung ada, di sini ada apa ini contohnya? Ada jaringan otot, kemudian ada jaringan saraf, ada lagi jaringan ikat. Kemudian dari satu organ bekerja sama, jadi ada organ ada macam-macam kan? Ada jantung, kemudian ada hati, ada paru-paru, ada otak. Nah, mereka bekerja sama membentuk suatu sistem. Jadi organ bekerja sama menjadi satu sistem. Contohnya di sini kita pakai Miss. DNA itu terbentuk dari mana? DNA, bentar, Miss. DNA itu adanya di mana? Di kromosom. Nah, kromosom tempatnya di mana? Di sel. Nah, jadi di sel sini itu ada nukleus kan, inti sel. Di dalam inti sel ada kromosom. Di dalam kromosom ada DNA. Nanti kalian belajar lagi, SMP belajar lagi nih. Bentar nih. Tulang itu termasuk organ enggak? Tulang itu termasuk organ enggak? Termasuk organ. Tulang bekerja samanya sama apa? Sama Otot syaraf. Otot motorik. Nah, jadi kalau tulang bekerja samanya sama sistem otot. Yang menggerakkan tulang itu otot. Saya want to pee. Oke. Jadi yang namanya organ itu pasti bekerja sama. Nanti kalau sudah bekerja sama disebutnya sistem. Jadi misalnya tulang bekerja sama sistem otot. Nah, itu disebutnya sistem otot sama jaringan otot. Nanti disebutnya sistem apa? Sistem skeletal system sama muscle system, muscular system. Kayak gitu. Nah, jadi gabungan antara organ yang bekerja sama disebutnya sistem. Kemudian gabungan dari kerjasama dari sistem membentuk organisme. Lebih kompleks lagi, lebih besar. Kayak kita ini. Sudah paham dari sini? Dario punya gini, Dario agak dapat. Kan kita ini terbentuk pertama kali kan dari DNA kan? Terbentuk dari DNA atau gimana? Orang pertama di dunia itu muncul itu gara-gara DNA atau gara-gara apa kan? Harusnya gara-gara DNA kan? DNA itu adanya di mana? Ada di dalam sel. Berarti orang terbentuk dari sel. Dari berjuta-juta sel, iya. Cuma gini, pertama kali organisme yang muncul di bumi, entah itu hewan, entah itu tumbuhan atau manusia, atau makhluk hidup lain, kayak Neanderthal atau apa sebagainya, itu terbentuk dari pertama kali itu dari sel atau dari apa? Benar. Gini loh ya.
Tuhan menciptakan makhluk hidup itu enggak berbentuk sel aja, bukan, tapi sudah berupa organisme. Ini aku bertanya, ini kan pelajaran sains, jadi jangan membahas tentang Bible. Dan aku menanyanya secara ilmiah, harus ada secara ilmiah, because it's science. Dengerin dulu, Miss ya. Kita itu udah dibentuknya jadi organisme, bukan berupa sel atau DNA aja, Dario. Jadi kita ini udah dibentuknya berupa organisme. Organisme itu udah kompleks. Siapa yang pertama kali menciptakan? Siapa yang pertama kali menciptakan organisme? Maksudnya, apa organisme atau makhluk hidup apa atau organisme apa yang pertama kali tinggal di bumi dan dia terbentuk dari apa? Dia terbentuk dari jadi bingung loh, Dario. Firman, Dar. Tanya Om. Nah, ya, coba tanya Mr. Firman ya. Apa namanya? Ini kan sains. Iya, sains. Jadi kan tanya makhluk hidup pertama yang ada di bumi itu terbentuk dari apa? Ini jawab nih ya. Makhluk hidup, yang namanya makhluk hidup itu disebutnya organisme. Nah, kalau organisme dia terbentuk dari di dalamnya ada sistem, kemudian ada organ, ada jaringan, dan ada sel. Maksudnya dari itu gini loh. Misalkan ya, dari itu tanyanya apa yang maksudnya pasti ada tuh organisme pertama yang hidup di bumi. Maksudnya dia itu terbentuk, maksudnya hidup di bumi. Itu gara-gara apa? Gara-gara diciptakan. Ya diciptakan kok, Dario. Jangan pakai jawaban. Aku itu pengen tahu Dario. Dario pengen tahu jawaban mengenai saya. Miss itu bingung ngomong sama Dario. Jujur. Jadi pusing. Dario itu yang bikin bingung loh ya, pertama. Jelas dong. Misalnya gini aja, bilang aja ya. Misalnya makhluk hidup atau organisme pertama yang ada di bumi, misalnya dinosaurus nih ya. Contoh nih loh ya, contoh. Misalnya yang awal tuh dinosaurus. Nah, sekarang pertanyaannya, Miss, di dalam tubuhnya dinosaurus, apa nggak ada sistem? Apa nggak ada organ? Apa nggak ada jaringan? Apa nggak ada sel? Kan ada semua. Jadi itu suatu kesatuan, Dario. Bukan dipisah Dario itu gini, masuk misalkan ya, pertama dinosaurus yang hidup di bumi. Masa dinosaurus langsung tiba-tiba muncul gitu? Pakai apa gitu? Kan pasti dia yang dinosaurus pertama di dunia itu kan ya enggak mungkin langsung muncul. Udah. Nanti Dario belajar yang namanya evolusi ya. Nanti belajar. Nah, ya maksudnya makhluk yang paling pertama di bumi dan dia itu bukan terbuat ya. Maksudnya dia itu dapat lahir ke bumi itu gara-gara apa? Kan belum ada ibu atau apanya. Maksudnya karena Tuhan menciptakannya dari pasir. Pasti jawabannya itu. Bukan ceritanya itu emang. Iya, dari yang namanya sains. Namanya sains itu juga ada berhubungan sama yang namanya agama juga. Jadi berhubungan gitu loh. 16 lawan 1. Aduh, susah gitu loh. Jadi ya jangan dibikin pusing gitu. Kalau ditanya awalnya apa, Miss juga nggak tahu. Kan kita udah terbentuknya jadi manusia. Kalau dulu ada yang namanya teori evolusi, nanti kalian belajar. Nenek moyang kita ada. Yang pertama kali berevolusi itu apa? Ada berbagai macam. Kan dulu katanya kita nenek moyangnya dari yang namanya iya kayak gitu. Terus nanti kalian belajar tuh SMP. Tapi sebenarnya juga enggak. Karena strukturnya pun juga berbeda. Yang namanya pengetahuan lambat laun akan bertambah. Jadinya yang dulunya kita dibilang dari nenek moyangnya monyet, ternyata bukan. Soalnya beda kayak gitu. Kayaknya emang harus pergi ke abad ke-30 untuk mengetahui semua ini. Terus nanti kamu sesat jalan. Manusia itu harus akan pengetahuan ke aku. Oke, lanjut. Lens. Nah, kalau tadi itu kita belajar dari sel,
jaringan, organ, sistem, sampai organisme yang di manusia. Nah, sekarang kita belajar yang ada di tumbuhan. Geoffrey, can you read to this letter? Plants are organisms like human beings. They have cells, tissues, organs, and systems. However, there are only two systems in plants: the system and root system. Let us see how cells form an organism such as a plant. Oke, thank you. Nah, jadi sama seperti manusia, tumbuhan itu juga memiliki sel, jaringan, organ, dan juga sistem. Coba kita lihat. Di sini contohnya ada sel tumbuhan yang kita pakai ada xilem sel atau sel xilem. Nah, contoh sederhananya di tumbuhan ada sel xilem dan floem. Masih ingat sel xilem itu fungsinya apa? Kelas 5 kan ada belajar sel xilem itu fungsinya apa? Halo, ada yang tahu? Miss mau tanya, coba kelas 5 sudah belajar sel xilem fungsinya untuk apa? Sel xilem itu apa, Miss? Loh, Perasaan sel yang belum ada di belajar. tumbuhan. Coba, Nathan, Baru fungsinya pertama sel kali xilem itu dengar loh. apa? Ya, Miss. Xilem itu fungsinya untuk apa, xilem? Fungsi xilem itu untuk Mengangkut? mengangkut nutrien dan air dari akar ke Iya, iya. semua bagian tumbuhan. Oke, benar. Jadi kalau xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan juga nutrisi yang diserap oleh akar. Nah, nanti disebarkan. Phloem itu untuk Mm-mm. yang dari yang energi dan glukosa dari Foto? daun, Ha-ha. ya hasil fotosintesis dan Ha-ha. glukosa dari daun ke semua bagian tumbuhan yang lain. Benar. Nah, jadi kalau xilem itu fungsinya mengangkut air dan nutrisi yang diserap dari akar, nanti disebarkan ke seluruh bagian dari tumbuhan. Nah, sedangkan kalau phloem itu fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut zat hasil dari fotosintesis. Nah, zat hasil dari fotosintesis itu ada apa? Ada glukosa atau gula tadi yang dibilang sama Nathan. Terus habis itu dia disebarkan ke seluruh bagian tanaman juga gitu. Kenapa Dario? Pusing? Ini kelas 5 ada, kelas 5 Miss ingat, kelas 5 ada pelajaran ini. Sel xilem dan phloem itu ada. Bentar, bisa diulangi dari mau nyatet. Oke. Contoh sederhana di tumbuhan ada sel xilem dan ada sel phloem. Tulisannya gimana? Kalau xilem Xilem, XI Xilem, xilem. Nah, fungsinya untuk apa? Mengangkut air dan nutrisi yang diserap oleh akar. Sudah? Tadi menyerap apa, Miss? Mengangkut air dan nutrisi yang diserap oleh akar. Terus Kemudian sel. ada lagi sel phloem. Gimana tulisannya? F-L-O-E-M. Apa Miss? Coba Miss ulang Miss. Tadi yang xilem mengangkut. Bentar, ulang lagi Mengangkut ya. Sel xilem itu mengangkut air dan nutrisi yang diserap oleh akar. Terus Sudah, kemudian ada yang namanya sel phloem. pakai M. F-L-O-E-M, phloem. Fungsinya mengangkut zat hasil fotosintesis atau makanan
seperti gula atau glukosa dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Seperti apa, Miss? Seperti gula atau glukosa dari glukosa sama aja sama gula. Terus Dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau floem itu di daun ya. Oke, capek tanganku. Sudah? bagian tumbuhan ya, Miss. Dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sudah? Itu yang silem ya, Miss? Itu yang floem. Kalau silem itu mengangkut air dan nutrisi yang diserap oleh akar. Itu silem. Kalau floem mengangkut zat hasil fotosintesis atau makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Mengangkut zat hasil fotosintesis. Fotosintesis itu makanannya tumbuhan. Seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sudah? ke seluruh tubuh bagian Ke seluruh bagian tumbuhan. Sudah ya? Lanjut. Itu sel ya. Berarti itu adalah itu tulisannya PLOEM tuh. F, pakai F bukan P. Sudah? Gimana, Miss? Tulisannya Floem. FLOEM. Sudah? Oke, lanjut. Nah, itu tadi itu contoh dari sel. Berarti itu adalah contoh dari unit terkecil yang ada di tumbuhan. Ada sel silem dan juga floem. Oke, lanjut ke jaringan atau tissues. Tissues to organ. Oh, enggak. Cell to tissues. Xylem and phloem cell group together to form stem tissue. Nah, jadi si sel xylem sama phloem bergabung jadi satu membentuk yang namanya stem tissue atau jaringan batang. Nah, dari jaringan batang, dari tissues to organ. An organ such as stem is made up of different tissues. Nah, jadi dari tadi apa namanya xylem sama phloem bergabung menjadi satu, jadi yang namanya jaringan batang atau stem tissue. Nah, kemudian dari jaringan batang tadi membentuk bekerja sama sama jaringan-jaringan lainnya menjadi organ. Organnya di sini ada batang, contohnya ada batang, ada daun, ada bunga, itu ya organnya. Nanti kalau misalnya dari berbagai macam jaringan membentuk jadi satu. Nah, kemudian dari organ to system. The shoot system of a plant is formed when the leaves, stem, flowers, and fruits work together. Nah, jadi yang namanya sistem itu saat berbagai macam organ bekerja sama menjadi satu. Contohnya kalau organ pada tumbuhan itu kan ada batang, ada daun, ada bunga, kemudian ada buah-buahan. Nah, kalau mereka bekerja sama jadi satu, jadi suatu sistem. Kemudian membentuk organisme. Organismenya di sini tanamannya, bunga. Di sini contohnya ada bunga matahari. System to organism. A plant is made up of the shoot system and the root system working together. Nah, jadi tanaman itu terbentuk dari apa? Sel. Ya, dari sel. Nah, kalau tanaman ini dibagi menjadi dua. Ada dua sistem yang bekerja. Ada shoot system sama root system. Shoot system itu adalah sel apa namanya? Tulisannya gimana, nih? Apa? Tulisannya gimana? Tulisan apa? Sistemnya. Sistem. Yang tadi katanya ada dua sistem. Iya ini loh di sini ada Dario. A plant is made up of the shoot system and the root system.
working together. Nah, jadi kalau tanaman ada dua sistem. Ada sistem batang sama sistem akar. Shoot system ini batang. Miss, tadi tak catatnya di handout nggak apa-apa? Boleh, di handout nggak apa-apa, jadi biar kalian belajarnya gampang. Handoutnya dicoret-coret, dikasih catatan nggak apa-apa, biar gampang belajarnya. Nah, jadi tanaman itu ada dua sistem yang bekerja, ada batang sama akar. Nah, kalau ini batang ya, yang kita pelajarin ini batang. Lanjut, ini ada yang namanya Di handout kok kayak kepotong, Miss, gambarnya? iya, soalnya nggak bisa dijadiin satu. Nah, di sini contohnya ada sistem yang ada di akar. Wait. Oke, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Kenapa lo udah habis tuh? Kurang 1 menit. Miss selesaiin ini dulu ya. 20. Nah, di sini ada yang namanya sel akar atau root cell. Sel akar berarti bagian terkecil yang ada di akar, sel akarnya. Root cell group together to form root tissue. Nah, jadi sel yang ada di akar bekerja sama, bergabung jadi satu, jadi jaringan akar. Root tissue, jaringan akar. Kemudian tissues to organ. Organ such as root hair are made up of root hair tissues. Nah, jadi tadi kan ada sel membentuk jaringan. Jaringannya di sini jaringan akar. Nah, si jaringan akar itu kan ada banyak akarnya. Nah, itu bekerja sama membentuk yang namanya organ. Organ di sini itu root hairs. Ada rambut akar. Rambut akar kan ada banyak. Nah, itu disebutnya organ. Kemudian organ to system. The root system of a plant is formed when organ, root hairs, and roots work together. Nah, jadi sistemnya di sini ada dua organ. Ada root sama hairs. Ya, ada root hairs sama root. Nah, kalau root kan akar yang besar tuh. Nah, kalau root hairs itu rambut akar yang kecil-kecil. Jadi mereka bekerja sama. Dua organ ini membentuk suatu sistem. Atau disebutnya root system. Oke. Sekian dari pertemuan hari ini. Oke, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sabar, Oke. sabar.